Bapak dan Ibu Guru Penguji, Bapak dan Ibu Guru Pengurus, dan selamat pagi kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai, akan lebih baik bila saya buka dengan perkenalan. Kami kelompok 3, saya Jenny Raya Korlin sebagai moderator dan notula untuk hari ini. Teman-teman saya Destiny Angelikau, Kenny Junadi, Vincent, dan Nelson Tendra Wijaya sebagai presenter. Dan berikut adalah judul penelitian kami, analisis sifat fisik tanah di Pulau Sangiang. Teman-teman semuanya, Pulau Sangiang memiliki ekosistem unik ya, dan kualitas tanah adalah kunci utamanya. Sifat fisik tanah itu sendiri berpengaruh kepada banyak sekali hal. Salah satunya untuk mendorong pertumbuhan vegetasi dan seberapa kuat tanah pada lahan untuk menahan erosi. Penelitian ini hadir untuk menganalisis karakteristik sifat tanah di Pulau Sangiang. Kenapa? Agar kita memiliki data solid dan kuat, bahkan dasarnya untuk memberikan rekomendasi kepada konservasi yang lebih tepat. Teman saya Kenly akan melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih Eko. Saya Kenly, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Untuk daftar isi ada rumusan dan tujuan, lalu ada teknik analisis data, ada hasil observasi, ada pembahasan, kesimpulan, dan tambahannya lampiran dan dokumentasi. Selanjutnya, baik, kelompok kami memiliki 3 rumusan masalah dan 3 tujuan. Untuk yang pertama, bagaimana kondisi kesehatan tanah di Pulau Sangiang? Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas tanah di Pulau Sangiang? Apa dampak kualitas tanah terhadap lingkungan sekitar? Untuk tujuannya, mengetahui kondisi kesehatan tanah di Pulau Sangiang, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas tanah di Pulau Sangiang, mengetahui dampak kualitas tanah terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, baik, untuk teknik analisis data yang kelompok kami gunakan adalah campuran, yaitu kuantitas dan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif sendiri itu merupakan data yang diambil yang bersifat numerik atau angka, sedangkan kualitatif merupakan data atau metode yang berkaitan dengan pemahaman makna. Selanjutnya, baik, untuk alat dan bahan untuk tekstur tanah, yang pertama adalah jar dengan tinggi 10 cm dan diameter 8 cm yang digunakan untuk menampung wadah sampel tanah dan juga air. Lalu ada sekop untuk mengambil tanah, ada tanah yang akan kelompok kami uji. Lalu ada air untuk memisahkan tanah dari partikel-partikel halus. Lalu ada mixer yang digunakan untuk mencampurkan antara tanah dan juga air. Setelah itu adalah timer yang kita gunakan sebagai waktu. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama itu siapkan alat dan bahannya, lalu masukkan sampel tanah dan juga air dengan skala 1:1. Setelah itu diaduk menggunakan mixer selama 60 detik dan didiamkan selama 1 jam. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya adalah alat dan bahan infiltrasi tanah. Alat dan bahan yang kelompok kami gunakan adalah pipa dengan tinggi 3 cm dan diameter 7,6 cm. Lalu ada papan triplek dengan ukuran 30 x 15 cm. Lalu ada palu yang digunakan untuk memasukkan pipa ke dalam tanah. Lalu ada plastik untuk menampung air. Lalu ada air yang digunakan untuk mengetahui laju infiltrasi tanah. Dan juga ada timer. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama kita siapin alat dan bahannya dulu. Habis itu pastikan dulu nyari tanah yang landai atau datar, tidak ada gangguan seperti ada batu, ranting pohon atau juga daun. Jadi sisanya hanya tanahnya aja gitu. Setelah itu taruh pipanya dan papan triplek. Setelah itu dipukul dengan palu, usahakan jangan terlalu kencang juga. Sisakan sedikit tinggi dari pipa itu supaya airnya itu tidak kemana-mana. Selanjutnya itu taruh plastiknya dan plastik untuk menampung air. Dan ketika air sudah dituang dalam tanah, timer juga dinyalakan. Ketika air di tanahnya sudah habis, timer langsung diberhentikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Destiny. Baik, terima kasih Kenny atas presentasinya. Sekarang izinkan saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Sekarang kita masuk ke alat bahan untuk warna tanah. Alat bahannya cukup simpel saja.
Kita hanya memerlukan sampel tanah serta bagan Monsoon Soil di internet. Untuk cara kerjanya simple juga. Kita hanya perlu mencocokkan warna sampel tanahnya dengan bagan sebelahnya. Lanjut. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke hasil observasinya, kita lihat dulu karakteristik dari tiap daerah yang akan kita teliti. Di penelitian kali ini kami telah meneliti 3 daerah yang berbeda, yaitu yang pertama hutan pantai, kedua hutan dataran rendah, dan ketiga itu ada hutan mangrove. Untuk hutan pantai, karakteristiknya itu jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya itu tidak rapat. Yang kedua, lokasinya pastinya dekat dengan pantai, dan yang ketiga memiliki tekstur tanah yang cukup lembut. Untuk hutan dataran rendah, jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya itu rapat. Mataharinya sulit untuk masuk karena pohon-pohonnya rapat tadi. Yang ketiga, tanahnya itu cukup lembut dan mudah untuk digali. Sedangkan untuk hutan mangrove, itu terdapat banyak pohon mangrove, terdapat banyak akarnya. Sayangnya tanahnya itu cukup kasar dan terdapat banyak karang, dan jarak antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya itu cukup rapat. Sekarang kita masuk ke hasil observasi kita tentang tekstur tanah. Jadi untuk tekstur tanah di wilayah hutan pantai itu adalah liat dengan komposisi pasir sebanyak 44%, debu sebanyak 11%, dan liat sebanyak 44%. Dan untuk tekstur tanah hutan dataran rendah adalah lempung berliat dengan komposisi pasir sebanyak 37,5%, ada debu sebanyak 25%, dan liat sebanyak 37,5%. Terakhir, tekstur tanah hutan mangrove ada lempung liat berpasir dengan komposisi pasir sebanyak 57%, ada debu sebanyak 14%, dan liat sebanyak 28%. Bisa dilanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembuktiannya, dan ini juga merupakan salah satu alat yang kita gunakan untuk menentukan tekstur tanah tadi. Jadi di sini ada segitiga tekstur, dan cara menggunakannya itu adalah dengan memasukkan data-data tadi. Yang tadi contohnya yang sampel pertama yang hutan pantai, komposisinya itu liatnya 44%. Jadi kita tarik garis di sini lurus. Habis itu ada debu sebanyak 11%, berarti nanti kita tarik garis dari sini sampai ke sini. Setelah itu ada tadi pasir sebanyak 44%, kita tarik garis di sini mengikuti garis bantu ini. Dengan begitu kita menemukan titik tengahnya yang mengarah pada liat. Selanjutnya saya serahkan kepada Vincent. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan hasil observasi mengenai 3 sampel tanah infiltrasi teman-temannya. Yang kita mengkategori dari tercepat dan terlambat. Yang tercepat ada di hutan dataran rendah yang waktu infiltrasi sebesar 3,5 detik, dan hutan pantai memiliki waktu infiltrasi sebesar 6,576 detik, yaitu sedang. Dan yang terlambat adalah hutan mangrove yang memiliki waktu infiltrasi sebesar 8,84 detik. Selanjutnya, baik, di sini ada 3 warna tanah sampel yang hutan pantai dan hutan dataran rendah itu memiliki warna tanah yang sama, yang mengindikasi adanya kandungan humus yang tinggi sehingga menyebabkan warnanya hitam. Dan di sini hutan mangrove dia warna tanah berbeda dengan kedua tanah sampel lain, yaitu warna abu gelap. Ini disebabkan oleh pengaruh air laut dan kurangnya oksigen. Selanjutnya, baik, di pembahasan jika 3 wilayah tersebut dibandingkan menurut sifat fisiknya, maka wilayah hutan mangrove memiliki kualitas tanah yang terbaik karena tanah di hutan mangrove memiliki struktur lempung liat berpasir dengan keunggulan retentasi air atau penahanan air yang baik dan drainasi atau pengaliran air yang berlebihan yang baik dibandingkan kedua tekstur tanah lain. Selain itu, waktu infiltrasi dan warna tanahnya juga lebih baik dibanding 2 sampel tanah lainnya. Meskipun itu wilayah tersebut memiliki waktu infiltrasi, ketiga wilayah tersebut memiliki waktu infiltrasi yang sangat cepat, namun secara keseluruhan tanah di Pulau Sangihe ini sudah baik dari segi tekstur dan warna. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Nelson.
mohon maaf, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mengaruhi kualitas tanah, tekstur tanah, warna tanah, dan inventarisasi tanah. Tekstur tanah memengaruhi kemampuan penyimpanan air dan nutrisi, inventarisasi memengaruhi keseimbangan air dan oksigen bagi tanaman, dan warna tanah menunjukkan kondisi bahan organik di dalam tanah. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Nasr. Oke, baik. Terima kasih Vincent. Nah, kualitas tanah. Langsung ke sini. Oke, baik. Kesimpulannya berdasarkan hasil dari penelitian yang kami lakukan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan tanah ini dipengaruhi oleh warna tanah, inventarisasi tanah, dan tekstur tanah. Tanah dengan warna gelap memiliki kandungan bahan organik yang tinggi sehingga lebih subur. Kemudian tanah dengan infiltrasi yang baik menunjukkan bahwa tanah tersebut mampu menyerap air secara optimal. Kemudian dari segi tekstur, tanah dengan segi tekstur berlempung berpasir hingga lempung liat memiliki daya simpan air yang baik. Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa tanah berwarna gelap memiliki infiltrasi yang baik dan tekstur yang seimbang. Dapat dikategorikan sebagai tanah yang sehat. Jadi kondisi kesehatan tanah di Pulau Sangiang sudah baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, presentasi kami, lampiran, dan lain-lainnya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan?